Agile versus Waterfall. Apa itu Waterfall? Metode manajemen proyek Waterfall adalah pendekatan linear langkah demi langkah yang ideal untuk proyek dengan cakupan yang jelas dan garis waktu yang dapat diprediksi. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang di awal untuk memastikan bahwa proyek tetap berjalan pada jalurnya, dengan kemajuan yang dilacak dengan cermat dan masalah-masalah ditangani dengan segera. Model Waterfall biasanya mencakup 5 tahapan, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan atau pengendalian, dan penutupan. Meskipun pendekatan ini efektif untuk proyek sederhana yang memerlukan adaptasi atau kreativitas minimal, pendekatan ini mungkin tidak cocok untuk inisiatif yang lebih kompleks yang memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan dinamis. Manajemen proyek waterfall paling sesuai dengan proyek yang terdefinisi dengan baik, dengan persyaratan yang ditentukan dengan jelas, kompleksitas terbatas, dan garis waktu yang pasti. Waterfall bekerja dengan baik ketika permintaan pelanggan tepat dan ketika tidak ada perubahan signifikan dalam ruang lingkup atau teknologi selama proyek berlangsung. Model waterfall cocok dengan proyek dengan karakteristik berikut. Yang pertama, lingkup sederhana dan pengumpulan kebutuhan. Kedua, urutan tugas yang jelas dan linear. Ketiga, hasil yang dapat diprediksi berdasarkan tenggat waktu yang ditentukan. Keempat, proses terstruktur. Kelima, langkah-langkah pengendalian kualitas yang ketat. Dan yang keenam, komitmen jangka panjang dari semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, apa itu Agile? Manajemen proyek Agile adalah pendekatan yang fleksibel dan berulang yang memungkinkan tim beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan persyaratan proyek dan memberikan hasil berkualitas tinggi dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ini sangat sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metodologi Agile adalah tentang kerja tim, kepuasan pelanggan, penyempurnaan terus-menerus, dan memecah proyek besar menjadi bagian-bagian kecil. Dengan memprioritaskan kolaborasi dan komunikasi, Proses Agile memungkinkan tim untuk berputar dan merespon kebutuhan pelanggan yang terus berkembang sambil mempertahankan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Fokus pada perbaikan berkelanjutan berarti tim selalu mencari cara untuk mengoptimalkan proses mereka dan memberikan hasil terbaik. Pada akhirnya, metodologi Agile adalah tentang menghasilkan hasil yang lebih baik melalui pendekatan yang lebih efisien dan adaptif. Lalu, manajemen proyek Agile sangat cocok digunakan ketika tujuan akhirnya tidak jelas atau sulit ditentukan. Ketika sistem yang kompleks memerlukan putaran umpan balik yang sering atau ketika jadwal dan anggaran terbatas. Ini juga sangat efektif untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak karena memungkinkan iterasi dan pengujian yang cepat. Selain itu, Agile dapat membantu ketika berhadapan dengan tim yang perlu berkolaborasi secara intensif, seperti tim yang berlokasi di lokasi berbeda. Manajemen proyek Agile sangat cocok untuk banyak tim dan proyek, terutama yang memenuhi kriteria di bawah ini. Pertama, hasil yang kompleks. Kedua, iterasi dan penyempurnaan yang sering dilakukan. Ketiga, waktu pengiriman yang cepat. Keempat, persyaratan darurat. Kelima, lingkungan kolaboratif. Dan keenam, berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah perbedaan antara metode Agile dan juga Waterfall. Yang pertama, dari sisi peran. Waterfall secara ketat memberikan peran kepada anggota tim proyek dengan tugas dan tanggung jawab khusus yang ditentukan untuk setiap anggota tim. Sebaliknya, model Agile memberdayakan anggota tim untuk berkolaborasi dalam berbagai aspek proyek dari waktu ke waktu sehingga menghasilkan struktur tim yang lebih mandiri. Yang kedua, dari sisi perencanaan. Dalam waterfall, perencanaan adalah proses linear yang dilakukan di awal proyek dengan semua persyaratan dan tujuan ditetapkan secara rinci di awal. Sebaliknya, perencanaan agile adalah proses yang berkesinambungan sepanjang siklus hidup proyek dengan penyesuaian yang dilakukan ketika informasi atau persyaratan baru muncul. Yang ketiga, dari segi cakupan. Metodologi waterfall umumnya tidak mendorong perubahan pada cakupan proyek meskipun permintaan perubahan digunakan dengan benar. Hal ini karena metodologi ini memerlukan banyak waktu yang dihabiskan di awal untuk mencoba mendapatkan rencana yang tepat, yang dapat membuat perubahan menjadi lebih mahal setelah proyek dimulai. Di sisi lain, Agile lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan ruang lingkup, dan tim pengembangan dapat menyesuaikan diri dengan cepat seiring perubahan persyaratan. Keempat, dari segi kerangka waktu. Metode waterfall dirancang untuk proyek jangka panjang dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Proyek ini diselesaikan secara linear dengan setiap fase bergantung pada fase sebelumnya. Sementara Agile menggunakan iterasi singkat untuk memberikan nilai dengan cepat, memungkinkan tim untuk menyesuaikan rencana dari waktu ke waktu dan mencapai jangka waktu yang lebih singkat. Yang kelima, dari segi kecepatan. Proyek waterfall cenderung memakan waktu lebih lama karena semua persyaratan harus disepakati sebelum pengembangan dapat dimulai. Proyek Agile di sisi lain biasanya diselesaikan lebih cepat dibandingkan proyek waterfall karena siklus pengembangan berulang yang digunakan dalam Agile.
Yang keenam, dari sisi pengiriman. Agile memungkinkan pengiriman proyek secara cepat dengan siklus hidup yang lebih pendek, karena setiap iterasi menghasilkan produk yang bisa diterapkan. Sementara waterfall mengharuskan penyelesaian semua tugas sebelum pekerjaan apapun dapat dilepaskan. Yang ketujuh, dari sisi fleksibilitas. Agile mendorong tim untuk merespon perubahan dengan cepat dan adaptif selama proses pengembangan. Waterfall menjadi kurang fleksibel dan resisten terhadap perubahan ketika ruang lingkup proyek sudah ditentukan. Yang kedelapan, dari sisi pengujian. Pengujian sangat penting untuk metodologi Agile dan Waterfall, namun pendekatannya berbeda secara signifikan. Agile menekankan pengujian tambahan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah selama proses pengembangan. Dalam Waterfall, pengujian biasanya dilakukan pada pencapaian tertentu, seringkali menjelang akhir proyek. Kesembilan, dari sisi dokumentasi. Agile mengandalkan dokumentasi minimal, dengan fokus pada tim yang mengatur dirinya sendiri dan kolaborasi. Sebaliknya, Waterfall sangat bergantung pada pendokumentasian setiap langkah secara mendetail untuk memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemikiran yang sama. Terakhir, ke-10, dari sisi komunikasi. Agile menekankan komunikasi informal dengan interaksi yang sering terjadi antara individu atau kelompok kecil pemangku kepentingan. Sementara dalam model waterfall, komunikasi bersifat lebih formal, dengan rencana komunikasi terperinci dan laporan kemajuan dibagikan ke berbagai pemangku kepentingan. Sekian dan terima kasih.